Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita tentang sekelumit kisah dari para ulama yang beliau-beliau ini menjadi mata rantai keberlangsungan mazhab al-Imam Syafi'i. Yang mana dari ulama-ulama ini kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW di masa-masa yang sekarang bisa mengerti tentang seperti apa syariatnya Rasulullah SAW melalui mazhab al-Imam Syafi'i, yaitu karena jasa para ulama-ulama tersebut. Melalui karya tulis beliaulah, melalui nasihat-nasihat beliaulah, melalui keberkahan-keberkahan dari beliau, kita semuanya bisa mengenal tentang seperti apa syariatnya Rasulullah SAW. Tinggal kemudian kita mau mengamalkan ilmu-ilmu tersebut atau tidak. Dan ulama yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas adalah sosok ulama yang salah satu dari karya tulisnya tidak asing lagi bersama kita. Kita mengenal salah satu kitab fikih yang berjudul Umdatus Salik, yang mana kitab Umdatus Salik ini merupakan salah satu karya tulis, salah satu kitab fikih yang digubah oleh sosok ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Siapakah kira-kira dan seperti apakah kira-kira biografi dari sosok ulama yang membawa keberkahan besar untuk kalangan para santri, untuk kalangan umat Islam di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ini, yaitu beliau yang memiliki nama asli Al-Imam Ahmad. Beliau Imam Ahmad ini mendapatkan kunyah atau julukan di awal dengan sebutan Al-Imam Abul Abbas, sehingga beliau dengan kunyahnya adalah Al-Imam Abul Abbas Ahmad. Dan beliau memiliki ayah yang bernama Lu'lu'. Nama Lu'lu' ini sebenarnya bukan diambil dari bahasa Arab, karena memang waktu itu sosok ayah beliau yang bernama Lu'lu' ini merupakan salah seorang yang beragama Nasrani dan hidup di daerah Antokiyah. Yang mana Antokiyah ini merupakan salah satu daerah di ujung negara Mesir, dan memang waktu itu mayoritas masyarakat yang hidup di daerah Antokiyah ini adalah masyarakat yang beragama Nasrani. Nah, waktu itu sosok Al-Imam Ahmad bin Lu'lu' Ibnu Naqib Al-Misri ini, awal mulanya beliau ini sebelum beliau dilahirkan, yaitu ayah beliau saat itu masih tinggal di daerah Antokiyah. Lalu kemudian saat Mesir ini dikuasai dan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Al-Malik Al-Ashraf, beliau kemudian mengirim bala tentara untuk datang di daerah Antokiyah. Dan saat itu keluarga dari seorang laki-laki yang bernama Lu'lu' ini masuk dalam jumlahnya tawanan perang saat itu. Ketika tawanan perang dan diantaranya adalah Lu'lu' dari daerah Antokiyah ini dibawa pergi ke pusat negara Mesir, yaitu di daerah Kairo, terjadilah kemudian pembagian tawanan perang. Dan kebetulan waktu itu sosok pemuda yang bernama Lu'lu' ini menjadi jatah milik beberapa pejabat. Jadi ada beberapa pejabat yang kebetulan waktu itu di antara mereka mendapatkan jatah pemuda laki-laki yang bernama Lu'lu' ini. Setelah itu kemudian Lu'lu' ini menjadi tawanan perang dan menjadi budak di pejabat tersebut. Ketika seperti itu, oleh pejabat ini kemudian dirawat, diberikan penghidupan, dan kemudian dimerdekakan. Nah, saat beliau ini dimerdekakan ini, kemudian beliau ini masuk agama Islam. Beliau meninggalkan agama Nasraninya dan kemudian masuk ke dalam agama Islam, dan kemudian menikah dengan perempuan muslimah yang ada di daerah Kairo. Dari pernikahan inilah kemudian lahir seorang putra laki-laki, yang kemudian putra laki-laki ini diberikan nama Ahmad, sehingga beliau waktu itu Ahmad bin Lu'lu' Al-Misri, karena memang kelahiran beliau bukan di daerah Antokiyah, tapi beliau dilahirkan di daerah Kairo sebagai ibu kotanya negara Mesir. Saat itu kemudian ayah beliau yang bernama Lu'lu' ini
Setelah masuk Islam, kemudian beliau itu mendalami ilmu Islam, hingga kemudian beliau ini menjadi sosok figur orang laki-laki yang mendalami kegiatan-kegiatan tasawuf. Hingga kemudian beliau dengan kegigihannya di dalam berpegang kepada Islam, dan beliau semakin hari semakin bagus tindak tanduknya di dalam beragama, beliau kemudian dinobatkan menjadi salah satu penasehat dari mantan majikannya dulu yang pernah menjadi pejabat, menjadi penasehat negara, menjadi penasehat kerajaan, sehingga waktu itu beliau disebut dengan An-Naqib. Oleh karena itu beliau kemudian saat itu ketika putranya ini menjadi dewasa mendapatkan julukan Al-Imam Ibnu Naqib, karena memang ayahnya pernah menjadi seorang pemegang niqobah, atau kalau bahasa sekarang itu adalah penasehat kerajaan. Oleh karena itu putra beliau saat kemudian tumbuh besar, beliau dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Sosok ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri atau memiliki nama lengkap Ahmad bin Lu'lu' ini, beliau dilahirkan pada tahun 702 Hijriah. Artinya beliau ini lahir di awal-awal abad ke-8 Hijriah. Lalu kemudian beliau wafat pada tahun 769 Hijriah. Sehingga kalau dihitung, sosok figur ulama kalangan mazhab Syafi'i yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri ini, beliau memiliki usia 67 tahun. Awal mulanya ketika putra dari Lu'lu' ini yang bernama Ahmad, Syekh Ahmad ini, ketika beliau masih anak-anak hingga masuk pada usia-usia balik, beliau mendapatkan gemblengan pendidikan tarbiyah dari orang tuanya seperti model tarbiyahnya para tentara. Hidup dengan gaya-gaya yang sangat disiplin sekali, sangat menjaga waktu, tidak ada waktu bermain yang banyak, tidak seperti anak-anak yang hidup di daerah Kairo kebanyakan. Beliau mendapatkan gemblengan pendidikan dari orang tuanya dengan disiplin yang sangat tinggi sekali. Hingga kemudian saat beliau masuk pada usia 17 tahun, tiba-tiba dalam diri beliau ini muncul keinginan untuk menghafalkan Al-Quran. Beliau kemudian memulai bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar dan baik, hingga kemudian saat beliau usia 18 tahun, beliau mulai menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri ini bukan sosok pemuda yang memang sejak kecil ketika berusia anak-anak sudah menghafal Al-Quran sebagaimana ulama-ulama pada umumnya. Beliau baru menghafalkan Al-Quran itu saat beliau berusia 18 atau 19 tahun. Hingga kemudian saat beliau usia 20 tahun, beliau berhasil menghatamkan hafalan Al-Qurannya dengan qiraah sab'ah, dengan 30 juz selesai semuanya. Baru kemudian saat beliau berusia 20 tahun ini, beliau mulai menekuni ilmu-ilmu syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ beliau kemudian mendapatkan prestasi yang luar biasa. Di usia 21 tahun, beliau berhasil menghafalkan kitab Tanbih Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian beliau menghafalkan kitab Minhajnya Al-Imam An-Nawawi. Dan kemudian beliau itu juga menghafalkan banyak hadis-hadis, terutama hadis-hadis yang menjadi riwayatnya Imam Bukhari dan juga riwayatnya Al-Imam Muslim. Bahkan bukan cuma Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja yang beliau hafalkan. Hadis-hadis yang lainnya seperti kitab-kitab yang dikenal sebagai kitab-kitab yang bukan kitab-kitab sahih, beliau hafalkan juga, dan itu beliau capai semuanya sebelum beliau masuk pada usia 30 tahun. Artinya berarti semenjak beliau itu berusia 17 tahun sampai beliau itu masuk pada usia 30 tahun, beliau memang sosok pemuda yang sangat giat sekali, sangat bersemangat sekali untuk menimba ilmu, mendalami ilmu-ilmu warisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian saat beliau itu berusia 35 tahun, beliau mendapatkan izin dari guru-gurunya, mendapatkan izin dari mufti-mufti yang ada di daerah Kairo itu untuk bisa mengajar dan juga mengemban majelis ifta. Dari Darul Ifta yang ada di daerah Mesir itu, beliau masuk di dalam keanggotaan Darul Ifta tersebut. Saat itu ketika beliau sudah dinobatkan menjadi seorang mufti, dinobatkan untuk menjadi pengajar di daerah Kairo itu, beliau kemudian memiliki banyak santri yang ternyata santri-santri ini di hari-hari berikutnya juga menjadi ulama-ulama besar. Kita mengenal salah satu santri beliau yang memiliki kegemilangan luar biasa, yaitu adalah beliau Syekh Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi. Sosok ulama yang
dikenal dengan sebutan Asy-Syaikh Waliyuddin Al-Iraqi atau yang memiliki julukan Al-Imam Abu Zur'ah, merupakan salah satu santri dari Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Beliau, Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri ini, ketika mendalami fikih mazhab Al-Imam Syafi'i, beliau berkali-kali menghatamkan kitab Kifayatun Nabih, syarah dari kitab Tanbih yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rif'ah. Bahkan setelah beliau itu menghatamkan berkali-kali kitab Kifayatun Nabih ini, beliau kemudian menulis mukhtasar dari kitab Kifayatun Nabih. Dan ini semuanya terjadi sebelum beliau masuk di usia 40 tahun. Artinya berarti kita bisa membayangkan, beliau sejak usia 30 tahun sampai usia 40 tahun, beliau dalam sehari-harinya, tangan beliau, pikiran beliau tidak pernah lepas dari kitab Kifayatun Nabih, salah satu kitab buah karya tulis dari Al-Imam Ibnu Rif'ah. Beliau sangat senang sekali dengan kitabnya Al-Imam Ibnu Rif'ah ini. Beliau baca berulang-ulang sampai hatam. Ketika hatam dibaca ulang lagi. Hingga kemudian beliau berhasil menulis mukhtasar atau ringkasan dari kitab Kifayatun Nabih yang jumlahnya puluhan jilid itu. Hingga kemudian beliau itu menulis syarah dari kitab Muhadzab. Yang mana syarah Muhadzab ini lebih fokus kepada manakah yang kira-kira menjadi qaul sahih dan memiliki mudrok yang kuat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Hingga kemudian syarah kitab beliau ini terhadap kitab Muhadzab diberikan judul dengan sebutan kitab Al-Mudhahhab fi Syarhi Al-Muhadzab. Beliau tulis ini semuanya karena memang beliau menghabiskan waktu-waktunya, menghabiskan pikirannya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan usianya hanya untuk berkhidmah kepada syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat-saat seperti itu, beliau merupakan sosok ulama yang juga memiliki akhlak yang luar biasa. Ketawaduan beliau kepada guru-gurunya, ketawaduan beliau kepada teman-temannya, ketawaduan beliau kepada santri-santrinya merupakan satu ciri khas yang sangat melekat sekali kepada sosok figur Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Beliau selain dikenal sebagai salah seorang fuqaha dari mazhab Al-Imam Syafi'i, beliau juga dikenal sebagai salah satu tokoh sufi yang ada di daerah Kairo saat itu. Jadi ulama-ulama kita dulu itu, beliau-beliau itu juga merupakan ahlu tasawuf. Beliau-beliau adalah sosok-sosok figur yang sufi sekali. Selain di dalam ilmu syariatnya ini mumpuni luar biasa, di sisi yang lain beliau-beliau juga merupakan tokoh-tokoh sufi yang ada di dunia Islam. Hingga saat itu, pada tahun 769, Al-Imam Al-Isnawi merupakan salah satu kerabat dekat atau sahabat karib dari Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri ini. Suatu ketika beliau kemudian mendatangi rumah dari Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Saat itu beliau di tahun 769 itu, sosok figur Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri ini sedang sibuk untuk beruzlah, sibuk untuk menyendiri, memfokuskan dirinya hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, pada hari Rabu di bulan Ramadan, pada tanggal 14-nya, sosok figur Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau meninggal dunia di dalam zawiyah beliau saat sedang duduk bersama dengan Al-Imam Al-Isnawi. Beliau meninggal dunia pada waktu duha pada bulan Ramadan di hari Rabu tanggal 14, yaitu pada tahun 769 Hijriah. Sehingga ini merupakan satu bukti bahwa beliau ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sedang berdiskusi dengan salah satu ulama juga yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Isnawi. Beliau berarti terbukti telah melewati hidupnya dengan sebaik-baiknya. Beliau selamat menjadi sosok ulama, orang-orang yang selamat di dunia dan juga selamat di alam akhiratnya. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji, kita membaca biografi ulama seperti beliau ini, kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari beliaunya, sehingga kita, keluarga kita, anak-anak kita juga bisa menjadi orang-orang yang selamat di alam dunia ini sampai nanti di alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin.